qauli Rasulillah ya jamain. Mungkin untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu yang kami hormati, Ketua PKS dan seluruh jajaran pengurus yang kami hormati, Pak Dewan, Bapak Ibu Kepala Desa dan seluruh perangkat desa, Pak Camat teristimewa yang telah membawa kami, Pak, sebenarnya di luar dari aku, dari Camat Selungkang, kami Camat Terlambat Segar. Perkenalkan, kami Rince, Pak, kok suku sepanjang, Pak, suku sepanjang, dan alhamdulillah pendegia amanah jabatan sebagai Monti suku sepanjang, Pak. Jadi tentu dalam kesempatan kini untuk menyambung silaturahmi dengan keluarga Selungkang, karena tentu Kubang dengan Selungkang itu juga loh, Pak, sejarah kita, apalagi dengan Pak ada aliran darah dari Stapiang, Pak, dari Pak. Jadi tidak banyak kami sampaikan, kami dari Kubang, apa yang disampaikan Pak Dewan tadi sangat terasa, karena kini posisi Selungkang dengan Kubang sama tidak ada yang di legislatif. Jadi bertahan doa, alhamdulillah pembangunan termasuk ada lancar Kubang dengan Selungkang. Tetapi tentu tidak putus asa bagaimana untuk ke depan, dan termasuk apa yang kami lakukan dari untuk yang hadir pada hari ini adalah koneksi. Mudah-mudahan tentu dengan menjalin silaturahmi itu kami mendapatkan koneksi dengan berbagai, setidaknya bisa membantu kami untuk menjembatani ke pusat, ke kementerian-kementerian. Tentu masing-masing desa mempunyai potensi masing-masing. Insya Allah tentu dengan niat baik kami hadir di Siko, tentu bisa ada jalannya nanti untuk membangun nagari desa di Kota Sawalunto. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, tentu perlu memang kami hadir pada hari ini termasuk dengan Lunto. Tentu kami ingin menghadirkan rasa pada nagari bahwa bertetangga, tentu jangan sampai awak bernegari ikut dengan kepentingan politik awak dipecah belah. Tentu yang punya bernegari tentu awak yang memikirkan, Pak. Jadi yang disampaikan Firman tadi memang banyak anggota dewan yang lain, tetapi tentu yang tidak nagarinya di Sawalunto, Pak, tentu tidak akan memikirkan lebih daripada awak yang punya nagari, Pak. Jadi kau perlu pikirkan. Insya Allah kami komitmen siapapun yang penting asli yang punya nagari di Kota Sawalunto untuk membangun Kota Sawalunto. Mungkin itu, Pak, yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Bila sabil haq wastabul khairat. Selamat hampir habis Covid, Pak. Jadi kami memang dengan Selungkang Uwo, kepala desa terpilih 2019 dilantik, 2020 baru efisiensi untuk bisa bekerja menjalankan program. Memang disampaikan Pak Selungkang Uwo bahwa kami termasuk kepala desa yang sakit, Pak. Tadi dilantik saat Covid datang. Jadi kami sampai mewakili Sumatera Barat ke regional 1 di Kementerian Dalam Negeri dalam evaluasi perkembangan desa dan kelurahan. Tentu yang pertama adalah kami sampaikan kami adalah terbaik 1 dalam administrasi, Pak. Jadi memang kami combat itu adalah kami juga berasal dari bekerja, Pak, dari perusahaan, dari HRD. Jadi memadukan antara dari perusahaan dengan pemerintahan. Yang intinya adalah yang kami tanamkan itu adalah bagaimana perangkat-perangkat desa itu memang maksudnya tertib, tidak datang semaunya atau apa. Kalau di perusahaan kan kita nggak bisa gitu, Pak. Datang jam berapa, kadang-kadang dengan merubah itu kami menghadirkan inovasi 1, Pak. 2020 langsung kami jalankan tanpa anggaran, didukung anggaran desa, tapi kami datangkan rasa kebersamaan, kami nyumbang, Pak. Nyumbang kepala desa, sekdes sampai ke staf untuk melaksanakan suatu kegiatan yaitu lomba inovasi dan tupoksi. Seluruh perangkat desa harus mempunyai inovasi dalam menjalankan pelayanan di pemerintah desa, termasuk potensi-potensi yang ada di masing-masing dusun harus mereka hadirkan dan bisa diaplikasikan. Jadikan itu kalau membutuhkan anggaran akan kami siapkan anggaran untuk melaksanakan dari inovasi
fasilitasi dari perangkat desa. Tentu dasarnya adalah dari lingkungan kita dulu, kerja kita Pak. Kalau lingkungan kerja kita pemerintah terdepan ini adalah kalau di desa Pak selebritis Pak. Pandangan mata masyarakat itu kepada kita. Di saat kita tidak bisa mencerminkan sebagai pelayan masyarakat yang baik, tentu masyarakat tidak akan mengikut Pak. Percuma kita gembor-gembor menyampaikan harus ini yang kita lakukan, tapi kita tidak bisa melakukan, memberikan contoh kepada masyarakat. Dan juga alhamdulillah sebetulnya memang intinya kepada SDM Pak, sumber daya manusia yang ada di desa kita. Ini yang sering kami lakukan. Alhamdulillah dalam lomba desa ini kami dalam tahun 2023 sudah ribuan yang berkunjung ke Desa Kubang Tangah Pak. Memang disampaikan tadi tentu dampak secara UMKM masyarakat sangat terbantu. Dan kami dari pernah kunjungan dalam satu hari itu Pak ke desa dari Kabupaten Tapanuli Selatan sebanyak 600 orang kepala desa dan ketua TPPKK-nya Pak, sehingga kami meminta bantu kepada Bapak Wali Kota untuk memfasilitasi transport Pak dari Simpang Kubang masuk ke dalam. Dan itu tujuannya adalah bagaimana jalan Simpang Kubang sampai ke Lunto itu Pak memang sekali dilebarkan, karena memang bagaimanapun desa ini maju tanpa didukung infrastruktur yang pernah mau datang ke desa kita Pak. Mungkin itu sekilas dari pengalaman kami di desa untuk mendapatkan yang adalah menjalin tim solid dari perangkat desa dan bisa memberikan contoh kepada masyarakat. Mungkin itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Kepala Desa dari Lunto nih Pak, dengan bertemunya dengan orang perantau yang sangat luar biasa memikirkan kampung Nogori kita Pak. Pertama sekali mungkin menghormati serta jajarannya, seterusnya kepada Bapak Camat, anggota Dewan dan rekan-rekan, Bapak Ibu perangkat desa yang hadir pada sore hari ini. Mungkin dari kami Pak, dari Desa Lunto Barat, mungkin hampir sama persoalan yang ada di setiap desa yang ada di Kota Sawalunto, terutama kita yang berada di Kecamatan Lembah Segar dan Selungkap. Karena Kecamatan Lembah Segar dan Selungkap ini merupakan suatu yang namanya kita tetangga, tentu adanya rasa ikatan, suatu ikatan antara nilai norma kita dari terdahulu. Mungkin sudah ada jalinan silaturahmi, begitu juga dengan para kadesnya yang kinigo Bapak. Setiap pembangunan yang ada di setiap desa itu kami merasakan itu sungguh sangat sulitnya sekarang Pak. Karena pengalaman kami Pak, kebetulan saya sudah ini Pak dari tahun 2012 sampai 2024 ini. Karena dulunya itu Pak, boleh bercerita sedikit Pak, karena dari tahun 2012 itu masih belum ada namanya dana desa. Dana desa itu munculnya dari tahun 2015. Itu kami dulu Pak, itu yolillahi ta'ala masuk kami Pak, jadi kepala desa dulu Pak. Gaji waktu itu hanya 1.200.000 Pak Dewan. Itu tidak ada tambahan lain Pak. Tuntutan dari masyarakat itu sangat luar biasa. Yang namanya kita di kampung Pak, itu duduk di lopau, namanya kepala desa Pak. Kiranya babu sekali seminggu, itu luar biasa Pak. Kemudian jangan kok mau maaf Pak, tak cukup untuk wali, itu tuntutan dahulunya Pak. Itu tuntutan dahulu sebagai pemimpin, sebagai kepala desa. Itu sangat luar biasa. Dengan adanya dana desa tentunya kita bisa membangun desa kita Pak. Apa yang disampaikan oleh rekan-rekan dari kepala desa, adanya aturan dan regulasi yang selalu bertukar, aturan yang terbaru kini Pak. Dari tahun 2015 sampai 2018, kebetulan saya habis masa jabatan 2018, itu saya rasa desa ini ada hak otonominya Pak. Bisa kita bangun tanah itu 2 miliar lebih, bisa kita bangun infrastruktur. Kemudian apa yang direncanakan
oleh masyarakat, apa dikatakan dengan musyawarah dusun, musyawarah musbang itu Pak Iran, memang tidak sampai ke pemerintah kota kita. Dari dulu memang tidak sampai Pak. Tapi dengan adanya dana desa kita bisa membangun dengan mengajak gotong royong. Itu dulu Pak, susah mengajak masyarakat untuk gotong royong. Tapi sekarang nih Pak, saya merasakan cukup sulit sekali. Apa yang saya harus lakukan? Dengan tanpa adanya bantuan dari pemerintah kota, kalau kita berharap dengan dana desa, itu tidak cukup Pak. Dana desa itu hanya sampai, walaupun namanya 2 miliar lebih Pak, itu sampai ke desa itu dana desa namanya 600 juta. Itu regulasinya sudah diatur Pak. 25% dampak COVID BLT Pak. 20% untuk tingkatan ekonomi. 10% ada lagi untuk jaminan tenaga rentan. Itu semuanya sudah ada apa regulasinya Pak. Jadi kami tidak bisa berbuat banyak Pak. Di harapan kami, apa disampaikan oleh Bapak Dewan Pak Irlan, kami di Lunto itu hampir sama Pak, dengan selungkang dengan kakak desa yang lain ini Pak. Kami sering bercerita, mau cukup sulit untuk kedepannya untuk membangun ini Pak. Biasanya kami dengan adanya anggota dewan itu cukup mudah bagi kami Pak. Walaupun dana desa kami sampai 140 juta satu tahun, baik untuk infrastruktur maupun untuk bantuan alat tani, dana pendidikan, dan malahan Bapak Irlan walaupun di Selungkang itu sampai ke desa kami Pak bantuannya. Ini titip pesan Pak nih dari mumpung nih Pak di kesempatan ini, ucapan terima kasih dari warga kami ini Pak. Sangat luar biasa. Kalau panggilan cukup luar biasa bagi kami Pak. Dengan harapan ini apa disampaikan oleh Pak tadi, harapan kami seperti itu juga Pak. Muncullah adanya perwakilan kita Pak, dari baik itu dari legislatif dan eksekutif, walaupun dari Kupang, dari Lunto, itu namanya kalau di kami kepala desa itu Pak, dari terletak Poncah itu cie namanya di kami itu Pak. Dan bukan bagian barangin kemari cie namanya di kami nah. Itu nah. Soalnya kalau kita bercerita Pak, kalau ambo sebagai kepala desa namanya duduk di Lombok Paknya beda kalau kami di kepala desa Pak. Aduh cok subau, aduh cok di Lombok, aduh cok di Lombok Pak. Jadi keinginan kami, bahasa kami itu Pak, kami kok kalau dabo Pak pribadi harus kami yang ada di negeri kami kok, kalau tidak kami dan luang negeri itu membangun kampung siapa boleh. Tak mungkin luar Pak. Kamu salut je Pak desa-desa di Selungkang Pak, begitu juga di Kupang. Kamu ini Pak, kamu lalamu jadi kepala desa Pak, tak bisa berbuat banyak lah. Tapi kepala desa yang baru kini Pak, luar biasa Pak. Cukup perhatian kepada masyarakatnya. Beda kalau dulu juga kini Pak. Kalau kini Pak, songkongan piti kami banyak, tapi di preso piti ada nama Pak. Itu tanggung jawabnya luar biasa Pak. Karena mau duduk di Lombok coba, keluhan dan apa dari masyarakat, kami sama soalnya Pak, keluhan dari masyarakat kok cukup sangat prihatin bagi kita untuk di kampung ini Pak. Karena pendapatan jawaban kita pengeluaran tak sesuai dengan. Karena tingkat kemiskinan di Kota Solo itu sangat tinggi. Dan itulah kami harap kepada Pak Irlan atau siapapun nantinya figur yang ada di baik itu di Kupang, kalau di Lunto ada nampak muncul Pak, di Kupang jadi Selungkang nampak muncul atau di Berkelaban. Itu harapan kami sebagai anak negeri Lunto Pak. Kami siap mendukung Pak. Karena tanpa adanya